Audio Jungle. Tapi kalau boleh usul Pak, biasanya rekomendasi ini tuh jarang menyebut poin nomor 3. Poin nomor 3 itu hal yang harus dihentikan. Oke, kenapa? Yang terjadi kita itu bertumpuk-tumpuk, tambah regulasi, tambah program, tapi tidak berani melakukan discontinue atas yang kemarin kita anggap salah. Oke, jadi kita perlu ditingkatkan porsi ke kementerian dan porsi ke daerah tidak proporsional, ini harus dikoreksi. Kemudian kami melihat perlu ada sebuah badan, sebuah institusi di pusat yang secara serius membantu kota-kota dari aspek tata ruang sampai mobilitas sampai dengan pengelolaan sampah, pendidikan dan lain-lain. Nah, ini menjawab dari Ibu Wali Kota Mojokerto. Jadi Bapak Ibu sekalian, 4 hal ini saya titip Bapak Ibu, kalau boleh Pak Ketua Apeksi, bahwa 4 hal ini kita ingin rumuskannya sama-sama. Kami tidak ingin apa yang menjadi visi besar itu akhirnya dilaksanakan secara perencanaannya simetrik, diterapkan sama untuk seluruh wilayah yang ujungnya tidak akan bisa berjalan dengan baik. Begitu, terima kasih. Terima kasih. Pak Anies, izin satu hal lagi kalau diizinkan boleh. Pak Anies tadi banyak sekali berbicara dengan kota dengan perspektif yang saya kira sangat update ya. Ada satu hal yang saya kira menjadi concern kepedulian dari teman-teman wali kota dan juga mungkin rakyat Indonesia. Bagaimana Mas Anies memandang perencanaan dan pembangunan IKN Ibu Kota Negara Nusantara? Terima kasih. Ini yang bakal jadi headline besok. Padahal kita mau bicara kota lebih luas gitu. Bapak Ibu semua, kita adalah orang-orang yang dipilih secara politik melalui proses pilkada. Dan di dalam Bapak Ibu mengelola program, Bapak Ibu pernah tentu merasakan sesuatu yang direncanakan dengan baik, memiliki dasar yang kuat, dia tidak perlu otot politik untuk bisa dilaksanakan. Sesuatu yang punya dasar kuat dan baik dirasakan masyarakat dengan sendirinya akan menggelinding. Dengan sendirinya akan menggelinding. Tapi kalau dia tidak memiliki dasar yang kuat, ya, kemudian tidak jelas yang mendapat manfaat siapa, maka wali kota itu harus kerja keras, pakai otot politik untuk membuat program yang diinginkan jalan. Betul tidak, Mas? Jadi, saya melihat bila ini adalah rencana yang baik, ya pasti jalan terus. Pasti jalan terus. Tapi bila ini ada masalah, saya juga kadang-kadang heran, kenapa sering ditanyakan ya, apa ada masalah ya sebetulnya gitu. Loh iya kan, kok saya tidak ditanyain bagaimana dengan pangan murah, betul nggak? Bagaimana dengan subsidi BBM? Loh itu kok nggak pernah ditanyakan gitu. Tapi kok IKN selalu ditanyakan ya gitu. Apa sebenarnya dalam alam bawah sadar kita ada pertanyaan ya sesungguhnya gitu. Cukup sampai di situ jawaban saya. Izin Pak Anies, artinya teman-teman di wali kota kemarin sepakat untuk mengusulkan undang-undang kota. Bapak setuju atau tidak, Pak? Jangankan soal undang-undang, badannya saja kita tidak punya sekarang. Ya, jadi kami melihat Indonesia sudah bergerak dari negara agraris maritim yang kawasan terbesarnya adalah rural menjadi sebuah negara dengan kawasan urban yang lebih banyak. Sementara kita tidak punya kehususan baik regulasi maupun badan tentang perkotaan. Jadi kita membutuhkan itu, tapi hati-hati. Hati-hati dengan membuat undang-undang. Saya melihatnya begitu. Kalau saya usulannya adalah badan dulu. Badan ini jadi mengkompilasi semua persoalan, kemudian disusun roadmap-nya. Dan roadmap itu kemudian membutuhkan payung undang-undang. Karena kalau tidak, undang-undang ini bisa banyak free rider yang masuk.
Begitu muncul dalam undang-undang kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kira-kira fasenya seperti itu, Pak Dhani. Terima kasih, Pak Anies. Tepuk tangan untuk Pak Anies. Agak kenceng nih tepuk tangannya nih. Pak Anies, ini ada 4 materi kebijakan yang diteruskan, yang dikoreksi, yang dihentikan, dan apa yang baru dibuat atau harus dibuat. Izin menyampaikan 4 itu sudah disusun oleh teman-teman semua, Pak Anies. Seluruh komisariat wilayah telah memikirkan 4 hal itu, dan ini diserahkan untuk menjadi bahan kampanye Pak Anies bisa juga, karena rasanya ada di situ semua. Terima kasih Pak Bima, Pak Dhani yang sudah membuat ini lengkap. Kami terima kasih, ini saya bawa. Tapi kalau boleh usul Pak, biasanya rekomendasi ini tuh jarang menyebut poin nomor 3. Poin nomor 3 itu hal yang harus dihentikan. Oke, kenapa? Yang terjadi kita itu bertumpuk-tumpuk, tambah regulasi, tambah program, tapi tidak berani melakukan discontinue atas yang kemarin kita anggap salah. Oke? Jadi kita tambah, yang bermasalah nggak berani dihentikan. Nah, saya usul yang bermasalah apa? Tolong ini kasih tahu. PP-nya mana, undang-undangnya mana, peraturan menterinya mana. Kalau itu ada, insya Allah nanti eksekusinya jauh lebih mudah lagi. Gitu ya, makasih. Makasih Pak Bima.